Halo, perkenalkan saya Esperanto Fikram Jurnalis. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang trigliserida dan kolesterol, yuk kita bahas tentang apa itu kimia klinik dan laboratorium. Klinik adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk menganalisis substansi yang terdapat dalam jenis cairan tubuh yang mana di dalamnya terdapat produk samping. Produk samping ini seperti urin, serum, plasma, dan tidak selalu darah yang biasanya dianalisis, tetapi bisa juga urin. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi terkait dengan pemeriksaan trigliserida dan pemeriksaan. Halo, saya Nur Hikmah. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu definisi trigliserida. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi trigliserida. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak utama yang mengalir di dalam darah manusia, yang berfungsi untuk menyimpan kalori dan menyediakan energi untuk tubuh. Trigliserida dihasilkan tubuh dari sumber energi lainnya, yaitu karbohidrat dan dari pencernaan lemak yang terdapat di dalam makanan. Fungsi kolesterol yang dihasilkan oleh tubuh dari sumber energi lainnya, yaitu karbohidrat dan dari pencernaan lemak yang terdapat dalam makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar trigliserida. Yang pertama, faktor genetik. Hasil studi yang dilakukan oleh pakar ilmu kedokteran menunjukkan bahwa berbagai penyakit berhubungan dengan genetik atau keturunan. Kejadian penyakit jantung koroner dengan angka kejadian 1% dari jumlah penduduk disebabkan kelainan genetik metabolisme lipoprotein yang umumnya terjadi pada keluarga dengan riwayat penyakit jantung koroner yang tinggi. Yang kedua, jenis kelamin. Kadar trigliserida pada wanita umumnya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah. Kadar trigliserida pada wanita cenderung meningkat saat menopause sehingga insiden terjadinya penyakit jantung koroner pada wanita akan meningkat. Resiko laki-laki untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah tersebut melampaui resiko pada perempuan setelah usia remaja sampai usia sekitar 50 tahunan. Yang ketiga, usia. Usia merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kadar trigliserida. Pertambahan usia meningkatkan resiko penyakit degeneratif secara nyata pada pria maupun wanita. Hal ini mungkin merupakan pencerminan dari lamanya terpapar faktor resiko digabung dengan kecenderungan bertambah beratnya derajat tiap-tiap faktor resiko dengan pertambahan usia. Semakin tua seseorang, maka terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh, sehingga keseimbangan kadar trigliserida dalam darah sulit tercapai. Akibatnya, kadar trigliserida cenderung lebih mudah meningkat. Yang keempat, konsumsi makanan dan minuman. Kadar trigliserida dalam darah juga dipengaruhi oleh asupan makanan. Asupan lemak dan karbohidrat yang berlebihan dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Trigliserida yang tinggi dapat diatasi dengan cara mengatur asupan.
Trigliserida merupakan sumber utama energi untuk berbagai kegiatan tubuh. Kadar trigliserida akan meningkat apabila asupan kalori yang dikonsumsi lebih tinggi daripada yang digunakan. Konsumsi sayur dan buah yang tinggi akan serat serta vitamin dapat menurunkan kadar trigliserida. Yang kelima, aktivitas fisik atau olahraga. Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh yang merupakan bagian dari usaha menjaga kebugaran, termasuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mereka yang aktif memiliki kemungkinan yang rendah untuk terkena penyakit kardiovaskuler, termasuk diantaranya dislipidemia, sehingga olahraga dan aktivitas fisik juga dapat memperbaiki profil lemak darah, yaitu menurunkan kadar kolesterol total, LDL kolesterol, dan trigliserida. Yang keenam, obesitas atau kegemukan. Obesitas adalah kondisi kelebihan lemak, baik di seluruh tubuh atau pada bagian tertentu seperti perut, pipi, paha, kaki, dan lain sebagainya. Obesitas dapat menyebabkan peningkatan kadar trigliserida. Obesitas merupakan peningkatan total lemak tubuh, yaitu apabila ditemukan total lemak tubuh lebih besar dari 25% pada pria dan lebih besar dari 33% pada wanita. Pada keadaan obesitas, umumnya didapatkan hiperlipidemia. Yang ketujuh, rokok dan konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol mempunyai berbagai efek pada level plasma lipid. Efek alkohol paling sering pada peningkatan level plasma trigliserida. Konsumsi alkohol menstimulasi hepar mensekresi FLDL oleh hambatan oksidasi hepar pada asam lemak bebas yang akan memicu sintesis trigliserida dan sekresi FLDL, sedangkan merokok dapat menurunkan kadar HDL kolesterol. Yang kedelapan, metode pemeriksaan. Dalam pemeriksaan kadar trigliserida harus selalu diperhatikan jalannya pemeriksaan karena kesalahan pemeriksaan dapat mempengaruhi hasil. Dalam hal ini, praanalitik atau identitas pasien, pengambilan spesimen yang dibutuhkan, perlakuan sampel, terus tahap analitik yaitu regen, alat dan sumber daya manusianya, dan pasca analitik yaitu pencatatan hasil dan pelaporan hasil. Semuanya harus diperhatikan karena pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai prosedur yang benar dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Metode pemeriksaan trigliserida. Pemeriksaan kadar trigliserida menggunakan serum darah seringkali mendapatkan kesulitan karena volume darah yang tidak mencukupi atau kondisi serum yang lisis akibat pengambilan yang kurang tepat. Kondisi sampel yang tidak baik tentu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, apabila hal itu terjadi, pemeriksaan trigliserida dapat menggunakan sampel plasma ETA. Penggunaan plasma biasanya digunakan dalam pemeriksaan karena menghemat waktu yaitu sampel plasma dapat disentrifug langsung tanpa menunggu sampel menggumpal dan tidak seperti serum. Perlu menunggu sampai koagulasi selesai dengan volume minimal darah lebih sedikit dan yang diperlukan untuk pembuatan plasma. Akan tetapi penambahan antikoagulan yang dapat mengganggu beberapa analitis yaitu dapat mempengaruhi hasil. Metode pemeriksaan trigliserida banyak digunakan di laboratorium pada saat ini yaitu metode enzimatis kolorimetri GPO PAP. Dengan metode ini trigliserida akan dihidrolisa dengan enzimatis menjadi gliserol dan asam bebas dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya menggunakan spektrofotometer. Metode pemeriksaan trigliserida yang dijadikan sebagai standar pemeriksaan di laboratorium klinik yaitu metode spektrofotometri. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan trigliserida menggunakan spektrofotometri mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan trigliserida. Yang pertama,
tabung reaksi, kedua mikropipet, ketiga blue tip and yellow tip, keempat tisu, kelima reagen pereaksi, keenam fotometer. Halo, saya Nur Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kolesterol. Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel yang disirkulasikan dalam plasma darah. Kolesterol merupakan jenis lipid yang merupakan molekul lemak atau yang menyerupainya. Kolesterol merupakan jenis lipid yang disebut steroid. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kolesterol. Fungsi kolesterol sebagai prekursor untuk banyak hormon, termasuk testosteron dan estrogen, menjaga cairan sel membran, dan berkontribusi terhadap pembentukan asam empedu yang membantu mencerna lemak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolesterol. Makanan yang banyak mengandung lemak jenuh yang dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol seperti minyak kelapa sawit, dan mentega. Faktor pemicu yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yaitu kurangnya aktivitas fisik ataupun olahraga, di mana terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat aktivitas fisik terhadap kadar kolesterol dalam darah dengan nilai P kurang dari 0,05. Pengetahuan memiliki hubungan signifikan terhadap kadar kolesterol seseorang dan mempengaruhi tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar kolesterol. Kepatuhan berpengaruh besar terhadap kadar kolesterol dalam darah. Faktor ketidakpatuhan pasien dalam mengontrol kolesterolnya. Hubungan yang bermakna antara kepatuhan diet dengan kadar kolesterol dalam darah. Metode pemeriksaan kolesterol. Terdapat 3 metode pemeriksaan. Yang pertama secara kolorimetri, secara enzimatik, dan secara kromatografi. Secara kolorimetri menggunakan metode Lieberman-Bouchard. Dasarnya adalah kolesterol dengan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat membentuk warna hijau kecoklatan. Absorben diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 546 nanometer. Kelemahan dari metode ini adalah perbedaan penimbunan warna antara reaksi ikatan dari steroid selain kolesterol, interpretasi, hemoglobin, bilirubin, iodid, salisilat, vitamin, dan vitamin D. Secara enzimatik, menggunakan metode kolesterol oksidase diaminase peroksidase aminoantipirin. Dasarnya adalah kolesterol ditentukan setelah hidrolisa dan oksidasi H2O2 bereaksi dengan 4 aminoantipirin dan fenol dengan katalisator peroksida membentuk quinonimin yang berwarna. Absorben warna ini sebanding dengan kolesterol dalam sampel. Kelebihannya yaitu terjadi reaksi dengan sterol tubuh yang bukan kolesterol. Kemudian secara kromatografi menggunakan metode kolesterol oksidase diaminase iodium. Dasarnya adalah penyambunan kolesterol teresterifikasi dengan hidrolisa alkali. Kemudian kolesterol yang tidak teresterifikasi diekstraksi dengan media organik dan dibuat dengan standar internal. Kelebihan metode ini cukup sensitif dan spesifik, serta sejumlah sampel yang dibutuhkan adalah hasil yang diperoleh 3% lebih rendah dibandingkan dengan kadar kolorimetri. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan kolesterol. Yang pertama tabung reaksi, kedua mikropipet, ketiga blue tip and yellow, keempat tisu, kelima reagen pereaksi, keenam fotometer. Cara kerja pemeriksaan kolesterol. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Persiapan sampel. Campur sampel dan inkubasi selama 10 menit pada suhu 25 derajat Celcius atau 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Titik ukur adsorben sampel dan standar terhadap belangko reagen dalam waktu 60 menit. Pengaturan fotometer, panjang gelombang 547 nanometer,
faktor 840, program CPRF.